agak sedikit panjang dulu, tidak apa-apa untuk pemotongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sudah nampak di belakang saya pas ya untuk bahan bonsai tauci. 4 bulan yang lalu saya melakukan untuk menambah cabang baru dengan teknik tempel atau biasa disebut sambung susu. Saya berproses membuat cabang baru dengan teknik tempel ini sudah saya update, kemudian perawatannya seperti apa, keseluruhan sudah saya berbagi untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, kali ini saya mau memotong untuk dari cabang yang tidak terpakai, kemudian saya tempel. Nah, seperti apa kondisi yang tepat untuk memotong cabang yang tidak terpakai dari terusan ke cabang yang nanti ke depan saya mau kasih tempel ya. Oke, kita langsung melihat ke bahannya seperti apa kondisinya. Sebelum saya mau berbagi ke teman-teman titik aman di mana kita mau memotong cabang di bawah tempelannya. Ingat teman-teman, kita jangan ambil risiko dengan kita melihat mengontrol di sini sudah menempel, kita jangan asal lakukan potong. Kalau kita gagal, tentunya kita akan mengulang dan lebih lama lagi. Lebih baik waktunya kita mundur sedikit, 100% berhasil. Sedikit saya belajar juga dengan menambah cabang baru dengan teknik tempel, memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Sebenarnya untuk jenis bahan bonsai apapun bisa ya kita melakukan hal seperti ini. Yang penting masih satu gen. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, mungkin untuk teknik tempel atau sambung susu seperti ini menyatunya variatif berbeda-beda tergantung jenis. Teman-teman lebih tahu. Kalau untuk jenis Wickes pasti paling cepat. Nah, untuk bahan tauci ini saya pernah praktek dan alhamdulillah berhasil dengan teknik yang tepat kita memotong untuk batang di bawah dari sambung sisip. Nah, sedikit saya mau kilas balik untuk bahan ini. Saya teknik tempelnya saya lukai batang di mana mau kita menumbuhkan titik tunas dengan pelukaan yang sangat dalam. Lebarnya tergantung sesuai dengan besar batang yang mau kita tempel. Sedikit longgar agak dalam ke tulang. Kita klem pakai seng bekas, kita potong, kemudian kita lapisi pakai karet, kemudian kita paku. Untuk perawatan treatmentnya, kalau di sini ada mata tunas baru kita buang semua ya. Terus kita buang semua, kita selalu kontrol. Kalau kita biarkan asupan nutrisi dari sini akan fokus ke tunas baru. Jadi kita fokusnya ke setelah tempel ke sini. Jadi saya mau tunjukkan, mudah-mudahan insya Allah ini berhasil. Dengan teknik saya perlu pengecekan secara berkala, saatnya dipotong kondisinya seperti apa.
Di sini saya ambilkan contoh yang belum layak kita potong untuk batang di sini ya. Nah, walaupun kalau kita lihat kondisi saat ini untuk cabang di bawah tempelan ini, biarpun ini kecil, ini sudah besarnya 2 kali lipat dari ini. Jangan ambil resiko kita potong. Untuk pengecekan kalau kita sudah layak kita eksekusi untuk potong batang yang ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita beginikan, nampak ya, masih basah ya. Jadi asupan yang dari sini masih fokus ke cabang yang di sini. Jadi menempelnya di sini belum bener-bener 100% menempel. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman yang sudah berani kita eksekusi. Kalau teman-teman pengen mentreatment tapi dengan satu resiko, hati-hati. Biasanya kalau saya belajar dari teman-teman juga, bisa dilakukan di sini. Teknik pemotongannya bertahap, kita V sedikit. Tapi kalau kita kebablasan, hati-hati, bisa gagal. Saya pernah juga praktek di Sancang yang beberapa minggu yang lalu saya update juga, dan ternyata malah gagal. Di sininya mati. Di sini saya teknik V separuh. Nah, di sini saya akan menampilkan nanti untuk eksekusi potong, dijamin insya Allah aman ya. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman cabang yang siap kita potong dari terusan tempel. Nampak di sini kalau kita perhatikan secara detail, ini titik tumbuh tunas dari batang utama di sini tidak terpakai, saya tempel. Kalau kita lihat ya, untuk ke bawah, nah, di sini terusannya, nah, di sini saya pengen menumbuhkan titik tunas yang tepat di sebelah sini. Kalau di sini kita perhatikan, sudah pasti ya, untuk cabang di sini lebih kecil dari di sini. Jadi sudah hampir 2 kali lipatnya lebih. Nah, tapi kita jangan langsung asal potong ya. Kita perlu lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk cabang yang mau kita eksekusi, kita potong. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tidak basah ya, sudah kering. Coba kita lihat sedikit mendekat untuk yang saya mau eksekusi. Saya akan lakukan pengecekan dengan pakai karter ya, biar lebih jelas. Nah, sudah kering ya, berarti untuk cabang yang di sini dari asupan yang ke sana dari batang utama sudah tidak kasih asupan. Jadi untuk batang ini layak kita potong. Karena apa? Untuk terusan yang di atas sudah tersuplai sepenuhnya asupan nutrisinya dari batang utama di sini. Jadi sudah kering ya, ini sudah mati. Nah, kita bisa lakukan eksekusi. Insya Allah ini akan berhasil ya, karena saya pernah praktek juga ya. Agak sedikit panjang dulu, tidak apa-apa untuk pemotongan. Jadi untuk pemotongan yang di posisi di area tempel, kita juga jangan asal lakukan pemotongannya. Tadi sebelum saya potong sudah saya cek ya. Jadi untuk spasi potong, biasanya dari tempel sini ke bekas potongan ini, kita cari yang benar-benar kering ya. Biasanya dari seputaran sini ke sini masih basah. Nah, berhubung saya cek tadi di sini keringnya nyampe di sini, saya potong. Dan kapan untuk lakukan pelepasan
paku ini kita biarkan dulu, kita cari aman biar kuat. Seandainya teman-teman di sini riskan untuk bahan sambung susunya atau tempelnya kurang yakin, kita bisa kasih tali pengikat ini ke atas ke batang utama, atau kita bisa kasih pemancang. Ada satu lagi yang nanti saya mau lakukan eksekusi, ada di sebelah kanan di sini. Nah, di sini tadi saya amati untuk yang di sini, biarpun ini besarnya dari sini masih seimbang, tapi kondisi di terusan di sini di lewat belakang sana sudah kecil banget. Saya akan lakukan eksekusi, saya mau tunjukkan juga untuk teman-teman. Nah, nampak terlihat ini kecil sekali ya, dan saya cek di sini sudah tidak basah kering. Nah, ini juga akan saya eksekusi. Di sini masih ada 2 PR untuk pemotongan untuk sambung susu di sini sama yang di atas. Walaupun nampak terlihat yang di atas menyatunya sudah terlihat menyatu, tapi saya tidak mau ambil risiko, tidak akan saya potong. Nanti pemotongan saya akan lakukan eksekusi setelah seperti apa yang saya berikan contoh ke teman-teman. Dan untuk tunas-tunas seperti ini memang sengaja saya tidak buang ya, karena apa, nanti bisa kita manfaatkan untuk menempel ke dimana kita mau menumbuhkan titik tunas. Contohnya seperti ini ya, kita bisa tempel di sini ya, di sini bisa diarahkan ke sini, atau kita bisa pakai ke bawah, bahkan nyampe seperti di sebelah kanan. Nah, nampak ada mata tunas banyak sekali di sini. Ini nanti mungkin akan saya manfaatkan. Kalau ini tumbuh titik tunas bukan dari sini, enggak ya, dari yang di batang utama saya cek tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin untuk teman-teman ada ide kreatif atau masukan bisa komen-komen juga di bawah deskripsi. Nanti kita sharing, belajar bersama ya tentunya. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terlebih untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu. Saya sebelumnya minta maaf ya, mungkin saya tidak bisa cek di komen-komen video saya sebelumnya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi motivasi, semangat untuk terus berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.